Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga sedulur Banten. Puncak peringatan Hakordia 2023, pemerintah Provinsi Banten pamerkan layanan publik berbasis digital. Pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2023 di Gedung Istora Senayan Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023. Pemerintah Provinsi Banten memamerkan aneka layanan publik berbasis digital. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengatakan, digitalisasi dapat menekan tindak pidana korupsi di Provinsi Banten, baik pada pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pengawasan internal, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Al-Mukhtabar mengatakan pemerintah Provinsi Banten mengedepankan digitalisasi karena sangat efektif mencegah praktik korupsi terutama pada sektor pelayanan publik dan perizinan. Digitalisasi pemerintahan yang dimaksud misalnya e-katalog, pengadaan barang dan jasa, pelayanan pajak, perizinan, dan beberapa hal yang telah terakses ke platform digital. Menurut Al-Mukhtabar, hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Banten menekan tindakan korupsi di Provinsi Banten. Dalam mencegah praktik korupsi di Provinsi Banten, Al-Mukhtabar mengatakan dirinya terus mendorong dan melibatkan semua komponen secara bersama-sama, mulai dari unsur masyarakat, aparatur sipil negara, dan stakeholder lainnya. Pemerintah Provinsi Banten, kata Al-Mukhtabar, terus menggiatkan keterlibatan semua komponen untuk tugas bersama dalam menegakkan anti korupsi, mulai dari aparatur, masyarakat, dan segenap stakeholder, dan ini harus terus dilakukan. Desa ujung tombak keberhasilan penanganan kemiskinan ekstrim. Penjabat Sekda Provinsi Banten Virgoyanti berharap peran pemerintah desa lebih ditingkatkan dalam mendukung berbagai program pemerintah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanganan kemiskinan ekstrim. Hal itu diungkapkan Virgoyanti seusai memberikan arahan pada acara Fokus Group Discussion Expose Proyek Perubahan Inovasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim melalui penguatan pemberdayaan kelembagaan desa pada desa tertinggal, yang digagas oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Usman Asidiki Kohara, Selasa 12 Desember 2023. Melalui inovasi itu, kata Virgoyanti, keterlibatan aktif pemerintahan desa dan jajaran menjadi ujung tombak keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Apalagi dukungan pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah daerah saat ini begitu besar untuk menyelesaikan berbagai program prioritas yang ujung pangkal sasarannya adalah masyarakat di pedesaan. Untuk itu, kepala desa juga harus punya semangat yang tinggi dalam rangka mendayagunakan seluruh potensi yang ada, termasuk potensi anggaran yang masuk ke desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan masalah kemiskinan ekstrim. Ketua Forpak Banten terima penghargaan KPK. Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Penghargaan itu diserahkan oleh pimpinan KPK Nurul Gufron pada acara Temu Aksi Penyuluh Anti Korupsi dan Ahli Pembangunan Integritas atau Tapaksiapi 2023 dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2023 di Jakarta Pusat Senin 11 Desember 2023. Penghargaan diberikan kepada penyuluh anti korupsi dan ahli pembangunan integritas tahun 2023 yang dinyatakan kompeten sebagai penyuluh anti korupsi kreatif dan inspiratif tahun 2023 yang bergerak melakukan kegiatan penyuluh anti korupsi di lingkungan atau organisasi tempat bekerja masing-masing baik secara online maupun offline. Ratu Syafitri Muhayati mengatakan penghargaan yang saat ini diraih merupakan hasil dari kerjasama seluruh para tim penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten. Dia mengatakan saat ini para penyuluh anti korupsi di Provinsi Banten yang telah tersertifikasi sebanyak 380 orang terdiri dari aparatur sipil negara, masyarakat, tenaga pendidik, mahasiswa, dan semua unsur yang terlibat dalam pergerakan penyuluhan anti korupsi di Provinsi Banten. Mereka telah memberikan semangat kerja keras dalam mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya anti korupsi sehingga penghargaan ini dapat diraih. Smart Parenting Anak Usia Dini, wahana edukasi untuk orang tua. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyampaikan masa perkembangan anak usia dini merupakan momen penting dalam menumbuhkan kemampuan intelektual anak. Kemampuan intelektual anak adalah tahapan anak untuk mempelajari dan menerapkan pengalaman yang mereka peroleh seiring waktu. Hal itu diungkap Al-Mukhtabar usai membuka talk show Smart Parenting Anak Usia Dini di Gedung Negara Provinsi Banten pada Minggu 10 Desember 2023.
Al-Muktabar mengatakan melalui kegiatan ini kita semua sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi dasar pada anak, yaitu aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Al-Muktabar mengatakan butuh peran orang tua untuk mentransformasikan nilai pada anak usia dini. Bunda PAUD Provinsi Banten, Tine Al-Muktabar menyampaikan, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengedukasi orang tua dan masyarakat luas dalam menstimulasi kecerdasan anak usia dini. Sebab, pada masa yang disebut dengan Golden Age tersebut perlu ada perhatian khusus dari orang tua. Pemerintah Provinsi Banten antisipasi kepadatan kendaraan saat Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Provinsi Banten terus melakukan berbagai persiapan menghadapi momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Salah satunya adalah mempersiapkan langkah antisipasi kepadatan kendaraan pada jalur mudik dan jalur wisata, serta prasarana perhubungan yang berada di Provinsi Banten. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nur Topo mengatakan terdapat 6 prasarana perhubungan yang menjadi perhatian utama menjelang Natal dan Tahun Baru, mulai dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jalan Tol Jakarta-Tangerang Merak, serta Jalan Tol Serang Rangkas Bitung. Selain itu juga prasarana penghubung Jalan Non-Tol Tangerang Merak, Pelabuhan Penyeberangan Merak dan jaringan menuju kawasan wisata Anyar, Carita, Labuan. Demikian diungkapkan Tri Nur Topo saat diskusi Kamisan di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Plaza Aspirasi KP3B Curug, Kota Serang, Kamis 7 Desember 2023. Tri menyampaikan pada Natal dan Tahun Baru kali ini pihaknya memprediksi jumlah kendaraan yang melewati Provinsi Banten akan meningkat. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, pemerintah Provinsi Banten bersama stakeholder akan melakukan beberapa skenario pengaturan jalur lalu lintas. Salah satunya adalah membatasi angkutan truk besar dan sumbu 3 yang melewati jalan nasional, tol hingga yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Pembatasan itu akan diterapkan pada tanggal 24-25 Desember 2023, serta saat arus balik. Pemerintah Provinsi Banten raih penghargaan Indeks Merit Sistem Sangat Baik dari KASN. Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan Indeks Merit Sistem kategori sangat baik dengan skor 330,5 dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Ada 9 provinsi yang mendapatkan penghargaan KASN dari total 34 provinsi, salah satunya Provinsi Banten. Penghargaan itu diberikan dalam acara Anugerah Meritokrasi 2023 yang dilaksanakan oleh KASN di Yogyakarta, Kamis 7 Desember 2023. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto didampingi Ketua KASN Agus Pramusinto dan diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Nana Supiana. Nana mengungkapkan penghargaan itu sejatinya untuk seluruh aparatur sipil negara Provinsi Banten yang sudah bekerja hebat, cepat, merespons setiap pelayanan publik serta profesional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu yang selalu diarahkan oleh Bapak PJ Gubernur Banten Al-Muktabar kepada kami dan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Hal itulah yang menjadi keunggulan kita, sehingga meraih predikat sangat baik ini, kata Nana seusai menerima penghargaan. Dikatakan Nana, ada 8 dimensi yang dinilai dari sistem merit ini, diantaranya bagaimana mengedepankan kinerja, kualifikasi, dan keahlian. Kami juga memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh ASN dalam meniti jenjang karirnya, sehingga mereka bisa menjadi ASN yang bertalenta dan merespon cepat pelayanan publik, ujar Nana. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang telah kami hadirkan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.